Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang FIFO. FIFO atau jadi seperti sini sudah terlihat saya membuat 5 proses dengan boost time masing-masing. Kemudian yang berikut kita membuat Gantt chart. Di sini yang pertama kita masukkan P1 dan P1 dimulai dari menit ke-0. Kemudian berakhir di menit ke-3. Menit ke-3 yang ini. Kemudian P2 dengan boost time 2. Jadi di sini cara penjumlahannya itu 3 ditambah boost time 2 sama dengan 5. Kemudian P3 dengan boost time ke-5. Jadi di sini P2 mempunyai boost time, jadi 5 ini ditambah boost time P3 sama dengan P2. Di sini P3. Kemudian P4 dengan boost time 1. Jadi 10 tambah boost time P4 yaitu 1, jadi 11. Kemudian P5 dengan boost time 4. Jadi 11 ditambah boost time P5 yaitu 4, jadi di sini 15. Kemudian kita buat waiting time. Kita singkat aja WT. Jadi kita sudah melihat di sini bahwa P1 mempunyai 0, P2 mempunyai 3, P3 mempunyai 5, P4 mempunyai 10 dan P5 mempunyai 11. Kita tulis P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 5, P4 sama dengan 10, P5 dengan 11. Kemudian kita mau menghitung rata-rata waiting time. Jadi kita jumlahkan dulu dari 0 tambah 3 yang ini tambah 5 tambah 10 tambah 11 sama dengan 29. Kemudian 29 ini dibagi lagi jumlah proses. Di sini kita mempunyai 5 proses, jadi 29 bagi 5 sama dengan 5,8. Oke, jadi yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang SCF. Nah, dan di sini saya sudah menyediakan menit, arrival time dan burst time pada masing-masing proses. Arrival time di sini yaitu waktu kedatangan, burst time yaitu waktu dieksekusi atau dijalankan. Nah, kemudian kita gambar Gantt chartnya seperti begini. Yang pertama kita masukkan di sini yaitu P1. Kenapa P1? Karena arrival time-nya paling terkecil yaitu 0. Ini dimulai dengan menit ke-0, kemudian berakhir pada menit ke-8. Kemudian yang berikut di sini P5. Kenapa P5? Karena di sini kita lihat boost time-nya yang paling terkecil yaitu 3. Jadi di sini 8 tambah 3 dari P5 punya boost time yaitu jadi 11. Kemudian yang datang berikut yaitu P4 karena boost time-nya paling terkecil yaitu 5. Dan
berakhir pada menit ke, karena di sini 5 jadi ditambah 11 sama dengan 16. Kemudian yang berikut P3, karena P3 yang paling terkecil dengan, jadi di sini P3 dengan boost time 6 jadi 16 tambah 6 sama dengan 22. Kemudian yang terakhir yaitu P2 dengan berakhir pada menit ke, karena tambah 22 tambah 8 boost time-nya P2 yaitu 30. Jadi di sini kita sudah mengetahui P1 0, P5 4, P4 P5 8, P4 11, P3 16, P2 22. Kita masuki berikut itu waiting time, kita singkat aja WT. Di sini P1 dengan 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian P2 22, P2 ini P2 kurang 3. Ya di sini kurang 3 yang ini 3. Kemudian jadi sama dengan 19. Kemudian yang berikut P3 16 kurang 8 yang ini sama dengan 8. Kemudian P4 sama dengan 11 yang ini kurang 6. Oke, jadi yang ketiga saya akan menjelaskan HRN atau jadi sini kita masuk ke contoh soalnya. Saya sudah menyediakan 3 proses dengan arrival time dan booting time masing-masing. Kemudian yang berikut kita buat gancar. Jadi di sini kita masukkan P1. Kenapa P1? Karena arrival time-nya 0. Satu sini mulai dengan menit ke 0 dan berakhir di menit ke 3 yang ini. Nah, ketika kita sudah mengisi P1, kita buat waiting time sementara, yaitu cara begini. Kita masukkan 3 yang ini. 3 kurang 2 yang mana? 2 dari arrival time P2 dengan E3. Sama juga kita masukkan 3 kurang arrival time P3, yaitu 1 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian kalau sudah begini kita masuk ke prioritas. Jadi prioritas di sini kita 2, kita masukkan angka yang di ini 1 di atas 1 tambah 5.
tambah 5 yang mana? Tambah 5 yang ini. Tambah 5 kemudian dibagi 5. Bagi yang ini. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 bagi 5 sama dengan 1,2. Kemudian yang berikut kita buat P3. Kita masukkan 2 yang di atas. Ini tambah 4 tambah yang ini 2 tambah 4 dengan 6. Maka di sini bagi 6 ya. Kemudian 6 dibagi sini 5 dan di sini 5. Kemudian 6 bagi 5 dengan 1,5. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa yang diproses duluan adalah P2 karena dia nilainya lebih kecil dari P3. Buat gancarnya itu kita lanjutkan yang di atas saja, jadi kita sini 1 0 9 3. Kemudian yang berikut P2. Nah, di sini P2 datang dengan arrival time-nya 2. Jadi 2 ini tambah 3 sama dengan 5. Kemudian P3 datang dengan arrival time 1. Jadi 1 yang ini tambah ini sama dengan 6. Kemudian kita buatin time-nya. Di sini kita masukkan P1 kurang arrival time-nya. Ini 0 kurang 0 ini dengan 0. Kemudian P2 kita punya 3 kurang arrival time-nya tadi ini arrival time-nya 2. Kemudian P3 buat rata-rata titiknya. Kita jumlahkan yang ini 0 1 4 0 tambah 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, ini dibagi jumlah proses yang kita miliki. Karena kita memiliki 3 proses, jadi 5 dibagi 3 sama dengan Oke, jadi di primitif yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang RR atau round robin. Round robin adalah jadi di sini saya sudah menyediakan 3 proses dengan burst time-nya masing-masing dengan asumsi quantum time 4. Jadi di round robin ini kita dituntun oleh asumsi quantum time. Jadi kita masuk ke Gantt. Jadi di Gantt ini kita masukkan quantum time-nya dulu. Jadi di sini kita tulis P1. P1 di sini dimulai dari menit ke-0. Kemudian berakhir di menit ke-4 yang ini. Dan menit ke-4 yang ini dikurangi 4 dari P1 burst time-nya. Jadi burst time P1 sisa 10. Kemudian yang berikut P2 datang dengan burst time 2. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian P3 dengan burst time 5. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11.
Kemudian kita masukkan P1 lagi karena mengingat burst time dari P1 yang tadi kita punya sisa 10 karena 4 sudah dikurangi quantum time yang ini. Jadi di sini 10 ditambah 11 sama dengan 21. Nah, kita sudah mengetahui sekarang 1, 2, 3. Nah, kemudian kita menghitung waiting time. Kita singkat saja BT dengan P1 sama dengan 0 yang ini 0, kita tambah 7. Tambah 7 dari mana? Kita jumlahkan ini 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian sama dengan 0 tambah 7 sama dengan 7. Kemudian P2 yaitu 4. P3 yaitu 6. Nah, untuk yang berikut kita menghitung rata-rata waiting time. Jadi untuk menghitung rata-rata waiting time kita jumlahkan ini 7 tambah 4 tambah 6. Jadi kita langsung saja 7 tambah 4 tambah 6 sama dengan 17. Kemudian dibagi jumlah proses. Dan kita memiliki 3 proses, jadi 17 bagi 3 sama dengan 5,6. Oke, jadi yang berikut ini saya akan menjelaskan tentang PACE atau jadi seperti yang teman-teman sudah lihat di sini saya sudah menyediakan 4 proses dengan burst time-nya masing-masing dan prioritasnya masing-masing. Di sini di PACE ini yang dijalankan terlebih dahulu adalah prioritas yang paling terkecil. Jadi di sini kita gambarkan chartnya. Yang terlebih dahulu kita jalankan yaitu P4. Kenapa P4? Karena prioritasnya yang paling kecil. Jadi P4 dimulai dari menit 0 berakhir di menit ketiga. Menit ketiga yaitu kita mulai dari burst time-nya. Oke, kemudian yang berikut P1. Karena burst time-nya 3. Jadi di sini P1 mempunyai burst time 10. Jadi 10 tambah 3 ini sama dengan 13. Kemudian yang berikut P2. P2 dengan burst time 1. Jadi di sini 13 tambah 1 sama dengan 14. Kemudian yang berikut P3 dengan prioritas 5, burst time 2. Jadi burst time-nya kita jumlahkan dengan 14. Jadi 14 ditambah 2 sama dengan 14. Nah, kalau sudah begini kita hitung, kita masukkan waktu time. Kita sini saja BT P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 13, P3 sama dengan 14,
13, P4 sama dengan 0. Nah, 0 ini, P3 nya yang ini, P2 nya yang ini, P1 nya yang ini. Oke, kemudian kita menghitung rata-rata waiting time nya. Rata kita singkat saja WT. Jadi untuk menghitung rata-rata waiting time-nya kita jumlahkan semua dari P1 sampai P4. Jadi kita tulis saja 3 tambah 13 tambah 14 tambah 0 sama dengan 30. Kemudian 30 dibagi jumlah proses. Dan di sini kita memiliki 4 proses, jadi 30 dibagi dengan 4. Jadi 30 bagi 4 sama dengan 7, Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang GS atau jadi seperti teman-teman sudah lihat di sini, saya sudah membuat proses dan bus-time-nya ada 4 proses A, B, C, D dengan bus-time-nya masing-masing. Dan di sini saya juga sudah membuat tabel untuk menghitung rasionya. Jadi di sini untuk mendapatkan nilai rasio kita harus membagikan angka-angka bus-time dengan jumlah proses yang kita miliki. Karena di sini ada 4 proses, jadi kita membagi semua angka yang ada di bus-time ini dengan 4. Jadi di sini kita masukkan saja 2 bagi 4 sama dengan 0,5. Kemudian yang B itu kita masuk 9 bagi 4 sama dengan 0,5. Kemudian C 5 bagi 4 sama dengan 1,25. Kemudian yang D 3 bagi 4 sama dengan 0,5. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang penjadwalan proses non-preemptif dan preemptif. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya sekarang masih dalam proses belajar. Jadi kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon dimaafkan. Dan kalau ada komentar yang positif, saya terima, dan juga ada komentar yang negatif saya terima di kolom komentar. Oke, see you next time.